Piala Menpora sudah memasuki masa puncaknya, babak final. Dan saya memang sengaja menunggu, tidak dari awal membahas soal Piala Menpora, tetapi menunggu sampai di puncak, di mana kedua tim yang berada di final, Persija Jakarta dan Persib Bandung, melakoni laga final dalam dua leg. Dan sudah berlangsung leg pertama, Persija menang 2-0 di Stadion Maguwo Harjo di Sleman, dan mereka menunggu pertandingan terakhir pada hari Minggu ini, ya, bermain di Manahan Solo. Apakah Persija akan menjadi juara atau Persib yang akan membalikan keadaan untuk bisa menjadi juara? Tapi ada yang paling penting, tentunya saya akan membahas soal bagaimana Piala Menpora ini berlangsung sampai sejauh ini. Oleh ketemu dengan saya, Ropan, dan saya kali ini ingin berbicara melihat tentang keberadaan berlangsungnya Piala Menpora, ya, sebuah turnamen pramusim yang bisa dikatakan di sini untuk menghadapi, menyongsong berputarnya Liga 1 dan Liga 2 yang konon akan berlangsung pada bulan Juli kalau tidak salah, ya, di awal Juli yang akan datang. Sudah diumumkan oleh PSSI. Nah, sebelum sampai ke sana, memang suatu terobosan dilakukan oleh pihak LIP, PSSI, dan juga Kemenpora, dalam hal ini Menpora, untuk menggelar turnamen pramusim. Dan jadilah turnamen pramusim untuk Piala Menpora menghadapi Liga 1 dan Liga 2 nantinya. Dan setelah melalui fase babak grup, sekarang ada dua tim. Kita sudah tahu bersama bahwa Persija bertarung dengan Persib Bandung, dan sudah berlangsung sejak Kamis lalu di leg pertama di Sleman. Dan dua gol Persija yang diciptakan di 10 menit pertama oleh Bryce Fatari dan Taufik Hidayat menentukan kemenangan mereka, dan mereka clean sheet, membuktikan bahwa pertahanan Persija yang dikoordinir oleh Mota, Novri, Tony Sucipto, dan Maman Abdurrahman ini sangat kuat, karena sejak babak awal dari fase grup mereka hanya kebobolan 3 gol, memasukkan 7, memiliki pertahanan yang baik sekali. Kalau saya lihat dari sisi bertahan mereka yang sangat kuat, tentunya dengan penjaga gawang tim nasional dan kapten kesebelasan mereka, yaitu Andri Tani, yang bisa memimpin dengan baik di bawah Mistar. Nah, peluang Persija cukup besar, artinya imbang saja mereka sudah juara, kalah 1-0. Jadi tinggal bagaimana sekarang tekanan itu ada di Persib Bandung, dan tentunya ini adalah hidup mati buat mereka. Mereka harus bisa membalikkan keadaan dan bisa menang 3-0 untuk bisa menjadi juara di Piala Menpora ini. Memang agak berat kalau bisa melihat kemarin bagaimana mereka sulit untuk bisa menaklukkan pertahanan dari Persija, walaupun ada beberapa peluang yang tercipta. Terlepas Rene Albert di babak kedua mungkin sudah bisa memasukkan Deddy Kusnandar di sana, Esteban Vizcara yang juga ikut dimainkan, tetapi ini tidak membuahkan hasil. Tapi bukan itu yang saya ingin membahas, karena itu pertandingan sudah lewat. Pertandingan nanti hari Minggu ini, ya, dimana ketika mereka dituntut untuk menang lebih dari 2 gol, dan saya melihat memang agak sulit bagaimana Persib untuk bisa melakukan itu, apalagi mereka tidak ada Nick Kuipers di belakang, salah satu di antara dua menara kembar bersama dengan Victor Iboknevo yang bermain di back sentral mereka. Jadi ini yang saya lihat, ketika Nick dengan akumulasi kartu kuning tidak bisa bermain, siapa yang akan dimainkan? Ini akan dipikirkan oleh Rene Alberts untuk menggantikan, karena ini posisi sentral, posisi yang krusial, ya, untuk bisa mendampingi Iboknevo. Ada Ahmad Jufrianto yang saya lihat yang bisa mungkin dimainkan di sana. Tidak ada pilihan lain tentunya, karena ini satu hal solusi terbaik bagi Rene Alberts untuk bisa memainkan Ahmad Jufrianto. Satu lagi kendala mereka bahwa mereka tidak punya winger yang sangat kuat, sangat cepat. Febri Haryadi juga kena akumulasi kartu kuning. Nah,
siapa yang menggantikan Febri masih menjadi tanda tanya, karena itu tentunya ada di saku dari Rene Albert yang lebih tahu. Mungkin saja ada Vizcara ya, Esteban Vizcara yang akan dimainkan di sana untuk lebih awal, untuk bisa mendukung Ezra di depan atau Waller Luis. Jadi kita akan melihat siapa yang akan menggantikan dua pemain yang kena akumulasi ini. Memang tekanan ada di situ, dan Persija nampak lebih enjoy ya bermain ketika mereka bisa mengamankan pertandingan pertama dengan kemenangan dan dengan skor yang cukup meyakinkan. Mereka akan lebih enjoy tentu untuk masuk lapangan. Tekanan tidak ada, tetapi tetap harus berhati-hati macan Kemayoran ini ya, tetap harus bisa menjaga, bisa mengontrol permainan, karena bukan tidak mungkin Persib akan bermain habis-habisan karena tidak ada pilihan lagi, tidak boleh imbang, dan mereka harus menang lebih dari 2 gol, dan itu menjadi tuntutan mutlak bagi Persib Bandung jika mereka ingin berjaya. Tentunya suatu hal yang saya katakan dari awal, memang butuh perjuangan, apalagi ketika tidak ada keepers dan juga Febri. Persija sangat cepat, walaupun Marco Simic kemarin kita lihat masuk di babak kedua, tetapi mereka masih punya tetap pemain-pemain yang cepat. Bagaimana Brive yang masih berusia 18 tahun juga menampilkan suatu hal yang bagus. Osvaldo Hai pemainnya sangat baik. Kemudian di belakang juga mereka cukup kuat, saya sudah katakan, dengan dikoordinir oleh pemain yang lebih senior, Maman. Tentunya sudah menjadi pembuktian bahwa lini belakang Persija itu begitu kuat. Justru sebaliknya dengan lini belakang Persib Bandung, walaupun mereka sejak awal bisa memasukkan 12 gol, tetapi 7 gol mereka kemasukan sebelum di final kemarin dan kemasukan 2. Ini menandakan bahwa Igbo Nevo Kuipers itu agak kurang begitu tangguh, walaupun sebenarnya ini adalah back yang baik ya. Di samping ada pemain-pemain yang lain yang ada di Persib Bandung tentunya. Tapi ujian ini harus mereka lakukan, mereka harus lewati pada hari Minggu ini untuk bisa mampukah mereka bisa meredam Persija. Nah, apapun yang harus terjadi, entah Persija menjadi juara ataupun Persib kemudian bisa membalikan keadaan, saya pikir ini suatu momen yang sangat bagus ya, terlepas dari siapapun yang menjadi juara, bahwa penyelenggaraan Piala Menpora ini dari segi panpel sudah oke. Dari segi mereka menerapkan prokes ya, protokol kesehatan sangat ketat, sangat disiplin, itu sudah terlihat terwujud. Jadi ini suatu langkah awal yang dilakukan oleh PSSI bersama dengan PT LIP yang bagus untuk bisa mengarah terselenggaranya putaran kompetisi di Liga 1 dan Liga 2 yang sudah di depan mata. Jadi ini suatu langkah yang bagus sekali. Hanya saja yang perlu saya lihat di sini dan koreksi mungkin kinerja wasit ya. Bagaimana wasit tidak maksimal kalau saya lihat, apalagi kalau bisa melihat dari pertandingan antara Sleman ya, dan Persib. Ya, saya tidak mau ke personalnya, tetapi kita semua mungkin yang sudah menyaksikan bisa melihat bahwa sungguh tidak baik kepemimpinan wasit saat itu, sehingga menimbulkan banyak kritik ya terhadap sang wasit untuk memimpin pertandingan tersebut. Dan sebelum-sebelumnya juga ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak semestinya terjadi, itu terjadi ya. Bagaimana cara memberikan kartu terhadap pemain juga agak sulit dimengerti. Melihat sebuah pelanggaran itu, apakah pelanggaran itu wajib untuk mendapat kartu atau tidak, itu juga sering muncul di lapangan ya, sering sulit bagi kita untuk bisa melihat apakah wasit ini betul-betul memang sudah dipersiapkan oleh PSSI ya. Mestinya sebelum Piala Menpora tentu sebulan mereka sudah dikumpulkan dan di brief ya, harus ada penyegaran buat mereka, dan pasti ini mungkin dilakukan, atau saya tidak tahu ya bagaimana yang dilakukan oleh LIP dan PSSI terhadap wasit-wasit ini. Memang kalau kita beralasan bahwa sudah terlalu lama, 1 tahun lebih mereka vakum, tidak ada kegiatan, oke lah ya, tetapi tetap seorang wasit harus bisa melihat, tahu cara untuk bisa menentukan sikap di lapangan, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang untuk bisa mendapat kartu kuning atau mana yang bisa mendapat kartu merah. Apakah ini pelanggaran keras yang wajib mendapat kartu ya, atau mungkin wajib mendapat penalti. Itu harus betul-betul mutlak bagi seorang wasit, tidak boleh ada alasan di sini. Dengan mengumpulkan sampai 70-an wasit secara semua, memang ini
suatu hal yang luar biasa lakukan PSSI. Mestinya kan cuma sekitar 25-30 lah mereka diambil. Jadi sekarang sudah waktunya evaluasi dengan kinerja wasit. Kalau Panpel sudah bagus, PSSI setelah ini mengevaluasi tentunya sebelum sampai ke ke penyelenggaraan Liga 1. Nah, wasit kita kan FIFA itu di kita hanya ada 5 orang. Hanya ada 5 orang. Jadi kita perlu memang banyak wasit FIFA, apalagi kalau ada wacana untuk PSSI membuat semacam VAR di sini. Itu perlu kerja keras, tidak mudah. Tapi kita punya wasit hanya 5. VAR itu kan mesti di atas 12 orang. Kalau kita punya 12 wasit atau 15 wasit dengan lisensi FIFA, ini sangat bagus. Dan kalau tidak salah selain Torik Al-Katiri itu ada 4 lagi wasitnya. Saya sudah punya, saya akan baca. Ada Farid Hitaba, ya, Aprisman Aranda, Yudi Nur Cahyo, dan Dwi Purba Wijaksana. Karena yang saya tahu memang hanya Torik Al-Katiri dan satu lagi Farid Hitaba. Jadi hanya 5 ini memang agak kita miskin sekali ya untuk seorang hanya 5 wasit berlisensi FIFA. Ini yang harus digodok oleh PSSI tentunya ke depan jika ingin kompetisi kita bermutu, ya, belajar dari apa yang terjadi di Piala Menpora. Sisi baik kita ambil dan sisi buruk kita buang untuk kita menerapkan ke depan agar kompetisi kita lebih bagus, bisa berjalan dengan baik dan tidak kontroversial. Itu yang saya lihat di ke depan, dan Piala Menpora ini secara keseluruhan saya pikir sudah cukup oke, kecuali memang wasit. Oke, sampai di sini ya kita berbicara tentang penyelenggaraan Piala Menpora. Selamat untuk penyelenggaraan kali ini bagi PSSI dan juga siapapun yang menang, Persija atau Persib, tetap maju terus dan tetap semangat untuk bisa memajukan sepak bola nasional. Oke, Anda tetap like dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa. Ciao.